Suka kali situ pinuh balong jero bebendon sareng bebendung ganti saliraju awit teh pangajo buah lantaran pertanyakan tentang yang dibebaskan oleh jalan tol itu ada salah satu tanah atas nama warga Pak Babas namanya, yang sudah dilakukan pembayarannya kurang lebih 59 juta berapa gitulah. 59 jutaan. Kalau saya lihat dari fotonya sih 59 berapa gitulah. Cuman yang menjadi persoalan hari ini itu ternyata rupanya itu dulu ada dibangunkan melalui desa Cijengkol itu tahun 2016 itu ada dari dana desa untuk pembangunan sumur bor. Nah, sumur bor itu ada di lokasi tanahnya Babas itu. Cuman salahnya mungkin mereka dulu tidak dibuat hibahnya. Seharusnya kan kalau yang namanya ada barang negara mau ditaruh di situ karena itu merupakan aset desa ya kan, seharusnya ada lah hibah. Nah, yang jadi persoalan ini kan sekarang kan itu kan untuk melayani masyarakat. Air itu makanya dibikin sumur bor itu. Nah, ini karena sudah terjadi transaksi antara PPK Jalan Tol dengan Pak Babas yang selaku pemilik tanah.
Nah yang menjadi permasalahan hari ini bagaimana statusnya sumur bor itu kan punya negara juga gitu loh. Karena itu untuk melayani orang banyak itu. Kita kan nggak tahu Pak, sumur bor itu yang bangun siapa, Ya. yang bor siapa. Tiba-tiba tahu-tahu itu punya Pak Babas gitu. Mm-mm. Nah, emang tanahnya tanah punya Pak Babas. Ya. Ya itu terletak di tempatnya Pak Babas. Ya. Nah, secara kita itu juga pas kita bayar kemarin itu surat kita apa ya? SPT. Hmm. Terus kan sempat sih ngobrol-ngobrol sama desa, ini gimana sumurnya? Sudah pernah dibicarakan dengan Pak Haji Hair. Air sekarang gini Pak, nanti Bapak kalau tidak mau, karena ini dipinggirkan, tidak di jalan, tidak dikonstruksi. Nah, Bapak nanti permohonan aja ke konstruksi supaya itu tidak terganggu. Tapi kan kayaknya Pak kan gini, posisi desa dengan jalan tol itu kan beda ya. Ya kan, karena bagaimana ya, maksudnya dari ya organisasi tata kerjanya juga kan sudah beda. Saya kira nggak segampang itu kan gitu, karena biar bagaimanapun yang namanya sesuatu yang sudah dibebaskan jalan tol, pasti tol itu memagar. Jangankan manusia kan gitu kasarannya, hewan aja melintas nggak boleh kan gitu. Ini mohon maaf ini Pak Iwannya kan gitu. Nah kira-kira apa solusi yang akan diambil oleh karena gini, karena kan mau nggak mau nih ceritanya kan tol ini kan negara Pak, dan itu juga uang negara. Dan kan alangkah anehnya gitu kalau itu nggak dibereskan, walaupun secara Pak Babas itu Ya, kalau kita cuma lahan aja Pak, lahan selesai jual sudah. Nanti kalau masalah mau dibangun itu tanggung jawabnya konstruksi Pak. Kita mah kalau sudah lepas udah termasuk begini Pak, termasuk kalau misalkan ini lahan sawah sudah dibayar negara, tapi sebelum negara itu memakainya silahkan dimanfaatkan. Itu usulnya ada, ya ada. oke lah. Itu kan bisa saja seperti itu. Tapi kalau ternyata ada barang negara di dalamnya, tiba-tiba dibayar lagi sama negara, ya kan? Karena negara juga di situ itu kan yang namanya desa itu kan negara itu, ya kan? Uang dana desa itu adalah uang dari APBN dari pusat yang sudah ditaruhkan di situ sekitar berapa itu, ada anggarannya 2016 itu ada di kita itu sekitar 40 berapa juta gitu. Ada. Nah ada, malah kita ada. Jadi makanya yang kita tanyakan bagaimana itu gitu kan, karena ini kan sebetulnya kalau dibilang kesalahan teknis saya kira ya enggak, karena PJ Kades 2016 itu adalah seorang PNS, pejabat di yang sekarang itu di kecamatan di kecamatan Caringin. Jadi artinya dia paham soal tata administrasi segala macam kan gitu. Cuman yang jadi persoalan hari ini kayaknya kurang etis lah negara membayar dari ada barang negara sementara jadi ditelantarkan di dalamnya, itu kan jadi kurang elok juga gitu Pak Iwan. Itu aja tuh. Kita memang nerimanya cuma SPT aja Pak, SPT aja. Kan tahunya di situ punya Babas. Ya kan cuma seperti itu aja. Iya, tapi kan walaupun itu punya Babas kan Bapak juga mau membebaskan kan berhubungan merenjeng kepala desa yang Pak Haji Air. Iya. Pak Haji Air kan udah pernah memberitahukan juga. Tidak, jangan salah Pak. Pak Hair itu kalau kayak di sini kayak di Cisande gitu kan, Pak ini hibah, saya tahu tuh langsung. Oh ini ada hibah bangunan tempat sampah dari bupati ke desa, saya langsung tahu karena ngomong pada desa ini. Oh. Pak, Jadi kalau Pak Haji Air itu enggak ngomong. Karena kan pasti administrasinya ada Pak, ini loh Pak Iwan, nah ini dulu apa sih? Enggak kan gini Pak Iwan, kan namanya itu ada di wilayah dia, meren pas mau bayar pasti meren ngomong lah, pasti kan harus ngomong dia kan. Kalau ini kan Pak, kalau ada itu kan itu semua yang tanda tangan juga berkas. Pak Hair, ini berkasnya Pak Babas, benernya Pak Hair tanda tangan. Itu yang nggak ada tambahan apa-apa Pak. Oh gitu. Jadi nggak tahu lah jalan tol itu ada apa di atasnya gitu kira-kira. Taunya ada sumur bor aja punya siapa, punya Pak Babas. Cuma ini
punya Pak Babas tapi digunakan oleh masyarakat. Saya cuma sampai di situ. Bapak bahasanya dari mana dapat gitu ini punya Pak Babas? Apa Bapak nggak pernah bertanya kepada Sama Pak Pak Haji Hair? Pak Hair kan P2T Pak Pelaksana. Nah, iya, tapi masa nggak ngomong sih? Karena dia bilang kok ini saya sudah ngomong ke Tapi kalau ke PPK Jalan Tol, dia bilang gitu itu. ngomongin hibah pemerintah enggak? Belum sempat ke sana. Hibah gimana maksudnya? Ya ini ada bantuan pemerintah belum sempat ke sana. Malah saya minta, Pak, Loh, bukan bantuan itu Pak. bukan. Itu mah Pak, program yang dimasukkan dalam APBDes 2016 yang nama apanya untuk apa namanya pipamisasi sumur bor. Itu di desa Cijengkol itu di RT 1 RW 11 itu. Nah, itu sebenarnya dan itu biayanya hampir 45 jutaan. Saya ada APBDes-nya kok kebetulan. Waktu itu juga saya anukan ke Pak Haji Air. Cuman nah sekarang kalau timbul terjadi seperti ini kan ini solusinya kan nggak bisa jadi seperti lempar-lemparan apa namanya istilahnya gini. Kata Bapak nanti saya cuman beres tanah dibayar selesai kan gitu. Nanti itu urusan yang bangun konstruksi. Nah kan gitu. Nah, tiba-tiba nanti udah beres Pak Grustek. Pak, kalau memang nanti ada yang Bapak dari APBDes itu, itu bisa saya komplain Pak, bisa. Ada Ya nanti saya bisa ngobrol sama P2T itu, Pak ini loh Pak, ini loh. Ternyata bisa Pak. Nah nanti sebentar saya bukakan itu ada, nanti saya mintakan saya kasihkan ke Bapak itu ada di APBDes itu klausul anggaran itu. Nah saya juga sudah ngomong juga kepada PJS yang lama yang si Pak siapa namanya itu yang jadi pegawai kecamatan hari ini itu saya udah ngomong. Nanti kita kejar ke Pak Aniesnya, kita ngobrol sama P2T-nya. Nah solusinya kan dari Pak Babas ini bisa diambil tuh Pak. Nah itulah makanya sebenarnya kalau menurut saya tadinya dari awal seharusnya masing-masing aturannya untuk terjadi hal yang tidak diinginkan seharusnya tuh ngomong dulu kan tadinya berunding lah kan jangan sampai komplain masyarakat kan gitu tadinya karena itu barang negara suka nggak suka juga cuman dalam pengakuan Pak Babas kan bilang saya tidak merasa mengibahkan. Nah, ada bahasa-bahasa begitu juga itu pada saat saya tanya dia gitu loh. Jadi makanya seharusnya tadinya maunya diambil rembukan dulu lah. Oke lah saya mau bayar ini tapi dengan catatan ini bereskan dulu kan gitu aturan. Jadi semua pihak nggak jadi masalah karena itu aja. Saya nanti ituin ke ada nanti bisa saya ini kan nanti ke Bapak. Bantuan Pak kasih Pak bisa. Nggak bisa. Nanti saya kasih bahannya lah. Oh, siap. Biar lebih enak gitu. Jadi ada dasar Bapak ngomong. Siapa? Oh ini Pak Bambang. Oh Pak Bambang. Ya Pak Bambang saya Pak Marpaung Pak Bambang. Nah itu aja, cuman saya mau klarifikasi soal penyelesaian itu aja. Nanti kalau gitu kalau memang ada hitungannya terus pernah setelah terima, nah itu kita bicarakan Pak Bambang, Pak Anto, bicarakan ke Pak Kades, ya Pak Haji Air. nanti ke Pak Kasih, bisa tuh Pak dikembalikan. Ada nanti saya APBDes-nya saya kasihkan. Jadi gini persoalannya, mungkin nggak tahu saya apa pakai atau karena gimana, apa mungkin hari ini si PJS Kades itu jadi pejabat di Kecamatan Caringin yang juga jadi mungkin hari ini jadi atasannya si Pak Hair sendiri. Jadi dia kagok ngomong kan gitu. Saya akhirnya mencari data APBDes-nya. Maka kemarin tuh sebelum saya ke Bapak gitu kan. Nah, saya udah ke dia dulu ke si Babas nih kenapa kok terjadi gini. Babas bilang dulu janji saya kan saya nggak ada hibah. Cuman kalau saya nanti ada tol bebasin ya transaksinya dengan saya. Akhirnya saya kan bilang kok bisa seperti ini. Dan ini kan barang negara. Kalau artinya ditaruh di situ aset yang nilainya 45 juta lebih dalam APBDes-nya, artinya itu adalah harta kekayaan daripada Desa Cijengkol. Nah, cuman sekarang kan kepala desanya kan Pak Hair, bukan pada saat dia. Maka waktu dia saya klarifikasi, saya bilang gimana Pak Hair nih? Kok bisa gini? Ini kan bisa aset ada nggak daftarnya? Nah, justru di dia itu nggak ada arsipnya gitu loh. Itu Kita kan kalau kayak di sana Pak, ini ada ngasih hibahnya apa kan ada, ini kan nggak ada. Nggak ada memang di situ. Tapi pengakuan si PJS Kades ada kan gitu. Saya kejar tuh mana. Saya bilang kalau ada semua ada nggak ada. Tapi
di dalam APBDes-nya bunyi diakui itu kan gitu. Nah itu aja sebenarnya yang jadi masalah Pak Iwan, bukan apa-apa Pak Bambang, bukan maksud saya kesini mau sesuatu atau enggak lah, cuman hanya mengklarifikasi selaku saya hari ini di sebagai pimpinan redaksi seputar Jagatkom, itu aja hanya. Jadi jangan sampai nanti kemarin udah saya naikin berita itu, jangan sampai nggak nyambung lah. Ingin saya penyelesaiannya ini seperti apa, itu yang paling perlu Pak Bambang. Karena ini kan masyarakat juga yang memakai ini ke depannya gitu. Kalau itu berarti nanti kalau pas konstruksi berarti akan diganti. Biasanya kan kalau mata air, terus saluran, terus 16 meter atau malah 16 meter. artinya nanti misalnya ini ada sumber air, pasti nanti ada rekayasa teknik untuk tetap ini aman supaya tidak dimanfaatkan terus. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak, kan itu yang kita harapkan. Cuman kan persoalannya kan masyarakat ini jadi resah jadinya karena udah ada transaksi tadi itu, sementara persoalan hari ini tidak berujung lah istilahnya antara desa Cijengkol Kades ini dengan pemilik, ya kan. Nah itu ini yang terakhir yang saya dengar seperti itulah. Makanya kemarin saya diminta oleh warga itu, tolong Pak diklarifikasi aja ke ke PPK Jalan Tolnya Pak Bambang, ini penyelesaiannya seperti apa gitu kan, karena kemarin saya mencoba menghubungi Pak Elan itu. Terlanjur sudah kebayar ini. Udah dibayar ini. Iya. Dibayar kalau kami itu datanya itu kan tergantung administrasi desa itu. Iya. Kalau dari desa itu lampu hijau berarti ya dialah yang akan tanggung jawab kan gitu Pak. Kalau ada kesalahan kan kami itu membeli ke Bapak sudah dengan yakin ini bahwa ini nggak ada masalah. Nanti kalau ada apa-apa ya harus desa harus bertanggung jawab kan gitu. Jadi secara teknis memang BPN lah yang akan mengurus, kami kan juru bayar Pak. Jadi BPN secara teknis menjalankan pelaksanaan pengadaan tanah. Bila amanah dari BPN sennya hijau, bayar BPK. Ya saya kalau kita juga bayar juga lihat-lihat, kalau memang bayarnya nggak aman ya saya akan bayar dulu. Tapi kalau kemarin saya lihat ini kelihatannya kok aman, nggak ada permasalahan tapi nggak tahu kok kemudian. Nah persoalannya ini kan sekarang ini saya kira bukan masalah tanah hari ini. Kalau tanahnya mah nggak banyak sebenarnya, kalau menurut cerita yang saya dapatkan kemarin itu dari mereka, sebenarnya dari sumur bor itu kan cuma antara 3 kali 3 meternya sebenarnya, kan gitu. Nah cuman yang jadi persoalan sekarang ini mata air ini kan ada yang ditaruh alat bornya yang kan biaya negara itu. Menancapkan bor itu di situ dianggarkan di APBD 45 juta. Cuma kan perjanjian awalnya gini, itu dibayar dulu, nanti itu tetap aman. Kalau konstruksi kan sudah ngobrol itu, udah seperti itu dari awal. Tapi hitam di atas putih dijamin amannya bagaimana kan gitu? Karena kadang-kadang kita ini kan kalau ndak ada surat menyurat kan susah juga. Karena saya lihat kan, saya udah melihat lah, saya kan biasa hilir mudik di tol sana. Kalau sudah ada tol kan udah ada pagar, jangankan manusia kan gitu, hewan aja lewat nggak bisa kok, apalagi orang kan gitu. Ini yang perlu bapak-bapak kan untuk kepentingan masyarakat, dan lain bukan untuk apa-apa gitu. Ini sebaliknya harus Jadi pada saat eksekusi nanti pasti akan pemberitahuan nanti kalau Iya. masuk. Nah ini nanti desa harus diajak rembukan untuk menyepakatkan bahwa ini asetnya desa Jengkol, ini harus diamankan. Makanya tadi prinsip saya itu saluran air, jalan, terus apalagi ada mata air, jalan tol tidak akan mati, itu kan diamankan semua. Ya kan tadi saya bilang, kalau itu ada di samping di luar jalan tol, hanya karena batas pagar aja mungkin saya kira nggak ada problem. Nah itu yang takutnya kita kan itu di pagar dan jalan tol kan Jadi gini, jalan susah. semuanya kan bukan untuk jalan. Iya, Ini kan lebar kan 60. iya. Kalau memang kemarin sudah ada kesepakatan dari desa, nanti
fisiknya diajarkan, pasti itu nanti akan diamankan. Nah itu jangan temboknya kan nanti tiba-tiba ya kan gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Maka kenapa ditanyakan kepada Bapak kan suatu saat terjadi hal ini itu di pagar semua kan pasti pertanggungjawabannya kembali kepada Pak Bambang selaku PPK ini. Pernah dulu saya ngobrol sama Pak Kades, sama Pak Kadus juga, bahwa ini tidak akan terjadi. Akan istilahnya Pak Bambang nanti akan meminta konstruksi untuk mengamankan Ya, desa ini. apa orang? Karena memang orang PU juga yang kontrol. Isinya itu kalau terdeteksi dari awal sudah dihindari. Iya. Untuk air, mata air, terus makam keramat itu biasanya dihindari Pak. Iya. Kenapa kok tetap masuk? Nah, itulah. Di pinggir gitu. Iya. Di apa? Ditransaksikan. Iya. Iyalah. Oke mungkin gitu aja Pak Ya. Pak Bambang ya, dan kita juga bukan maksudnya apa-apa, hanya mengklarifikasi aja, meluruskan. Itu aja ya Pak Bambang, makasih ya. Baik, Pak.